Alexander Agung, strategi jenius yang mengubah medan perang dan menaklukkan dunia. Bayangkan seorang pemuda berusia 20 tahun, baru saja naik takhta, dan dalam waktu singkat menaklukkan kerajaan demi kerajaan, mengguncang dunia dengan strategi yang bahkan para jenderal berpengalaman tak mampu menandingi. Dia bukan sekadar raja, dia adalah legenda. Namanya Alexander Agung. Dan inilah kisah tentang bagaimana strategi briliannya membuatnya tak terkalahkan di medan perang. Ketika Raja Philip II dari Makedonia dibunuh, banyak yang meragukan bahwa putranya, Alexander, bisa mengendalikan kerajaan, apalagi memperluasnya. Tapi mereka salah besar. Hanya dalam hitungan bulan, dia menghancurkan pemberontakan di Yunani dan menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pewaris, tapi seorang panglima yang siap menaklukkan dunia. Salah satu strategi jeniusnya adalah penggunaan formasi Phalanx Makedonia yang dimodifikasi. Pasukan infanterinya membawa tombak sarisa yang jauh lebih panjang dari musuh-musuhnya, memungkinkan mereka untuk menyerang lebih dulu tanpa bisa disentuh. Inilah yang membuat pasukannya hampir mustahil ditembus. Saat menaklukkan Persia, Alexander menghadapi tantangan besar. Raja Darius III memiliki pasukan yang jauh lebih besar. Tapi jumlah bukan segalanya. Alexander memanfaatkan kecepatan dan ketajaman taktiknya, menggunakan serangan kilat yang memaksa musuhnya untuk terus berada dalam posisi defensif. Pertempuran Granikos menjadi ajang pembuktian. Alih-alih menyerang secara frontal, Alexander membiarkan musuh percaya diri, lalu melancarkan serangan mendadak yang mengacaukan barisan mereka. Dalam sekejap, pasukan Persia runtuh, membuka jalannya menuju Asia Kecil. Di Issus, ia kembali menghadapi Darius III. Kali ini, Darius membawa pasukan lebih besar dan medan perang yang menguntungkannya. Namun, Alexander menyerang sisi lemah pasukan Persia, memecah belah formasi mereka, dan memaksa Darius melarikan diri, sebuah pukulan psikologis besar bagi Persia. Setiap langkahnya dipenuhi strategi licik. Saat mengepung kota Tirus, benteng laut terkuat di Mediterania, ia membangun jalan di atas laut untuk mencapai tembok kota. 6 bulan kemudian, Tirus jatuh. Tak ada yang pernah mengira itu mungkin. Di Mesir, dia tak perlu mengangkat pedang. Penduduk melihatnya sebagai penyelamat dari tirani Persia, dan dia pun dipuja sebagai putra dewa Amun. Ini bukan sekadar kemenangan militer, tapi juga kemenangan diplomasi yang memperkuat legitimasinya. Namun, tantangan sesungguhnya ada di Gaugamela. Darius III kembali dengan pasukan yang jauh lebih besar, termasuk gajah perang dan kereta bersenjata. Tapi Alexander sudah menyiapkan strategi yang sempurna. Dia membiarkan pasukan Persia menyerang lebih dulu, lalu dengan cepat memindahkan pasukannya ke sisi yang lebih lemah. Saat celah terbuka, ia menerobos langsung ke pusat formasi Persia, memaksa Darius untuk melarikan diri lagi. Persia jatuh. Setelah Persia, dia menargetkan India. Raja Porus menantangnya dengan pasukan gajah perang yang mengerikan di sungai Hydaspes. Tapi Alexander tahu kelemahan mereka, lumpur. Dengan taktik yang brilian, ia memancing gajah-gajah itu ke medan licin hingga mereka kehilangan keseimbangan. Kemenangan ini bukan hanya soal strategi militer, tapi juga kecerdasan emosionalnya. Ia tidak menghukum Porus, justru menjadikannya sekutu, sebuah langkah yang memperkuat pengaruhnya di India. Namun, kemenangan demi kemenangan mulai menuntut harga. Pasukannya, lelah dan rindu kampung halaman, mulai mempertanyakan ambisinya. Meski tak terkalahkan, Alexander harus menghadapi kenyataan bahwa bahkan seorang penakluk dunia pun tak bisa melawan kehendak manusia. Perjalanan pulang adalah babak lain dari ujian hidupnya. Melintasi gurun Gedrosia, pasukannya kehilangan banyak prajurit akibat kelaparan dan kehausan. Tapi Alexander terus memimpin di garis depan, berbagi penderitaan dengan mereka. Ketika akhirnya tiba kembali di Babylon, ia sudah menjadi legenda hidup. Tapi bahkan dewa pun bisa jatuh. Di usia 32 tahun, Alexander Agung meninggal secara misterius. Apakah dia diracun, atau tubuhnya tak lagi mampu menanggung beban ambisinya? Hingga kini, kematiannya tetap menjadi misteri. Tapi warisannya tak bisa disangkal. Kota-kota yang ia bangun, termasuk Alexandria, masih menjadi pusat peradaban.
Gaya bertempurnya dipelajari oleh jenderal sepanjang sejarah, dari Romawi hingga Napoleon. Alexander Agung bukan hanya seorang penakluk. Dia adalah seorang visioner, seorang jenius militer, dan seorang pemimpin yang mengubah dunia hanya dalam 1 dekade. Seandainya ia hidup lebih lama, kerajaan mana lagi yang akan ia taklukkan? Dunia mana yang akan ia bentuk? Satu hal yang pasti, sejarah tidak pernah melahirkan sosok sepertinya lagi. Jika kau suka video ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-temannya ya, agar semakin banyak yang tahu sejarah ini. Apakah ada yang Anda tahu tentang Alexander Agung? Tulis komennya di bawah ya.